Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Oke, hari ini ibu akan memperkenalkan atau memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik itu berupa alat peraga sederhana yang sudah ibu siapkan. Ya, silakan kalian perhatikan ke sini. Nah, alat peraga ini ibu ambil atau ibu buat dari bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas tersebut yaitu botol bekas minuman Coca-Cola ya, selang bekas, ini balon ya. Oke, ini kertas karton juga kertas bekas ya, tetapi karena masih bagus jadi ibu gunakan untuk membuat alat peraga yang berguna untuk kalian. Sudah siap mau lihat? Baik, kalau kalian sudah siap, ibu akan memperkenalkan atau menjelaskan ini alat peraga. Alat peraga ini berhubungan dengan salah satu ciri makhluk hidup ya. Karena kita adalah makhluk hidup, jadi salah satu cirinya itu bernapas. Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian tidak bernapas itu atau kalian tidak punya alat pernapasan itu apa yang kalian rasakan? Sudah pasti kalian bukan makhluk hidup kan? Alat pernapasan kita ini kerjanya bagus sekali dan sangat luar biasa ya. Nah, sebentar lagi ibu akan perkenalkan kepada kalian apa saja alat-alat pernapasan kita, apa saja organ pernapasan kita ya. Sudah siap ya? Baik. Jadi kita harus tahu dulu bernapas itu apa. Jadi bernapas itu proses memasukkan udara melalui organ-organ pernapasan kita. Jadi organ pernapasan kita ini pasti kamu sudah lihat ini di alat peraga yang sudah ibu buat ini ya. Jadi kita memasukkan udara itu melewati organ-organ pernapasan kita dan kita juga mengeluarkan udara. Jadi udara yang kita masukkan udara yang mengandung yang namanya oksigen atau sering disebut dengan O2. Yang kita keluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida atau sering disebut dengan CO2 serta uap air. Ya, kalau kamu pengen tahu uap air tuh biasanya kamu keluarkan saat kamu bernapas lewat mulut atau pagi-pagi kamu sengaja menghembuskan napasnya atau mengeluarkan napas di gelas atau di kaca. Kamu lihat seperti ada uap-uap air. Nah, itu hasil dari pernapasan kita ya anak-anak, melalui organ-organ pernapasan ini. Apa saja organ-organ pernapasan kita? Perhatikan ke sini. Ada yang namanya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, ya, bronkiolus, alveolus. Jadi ibu ibaratkan balon ini paru-paru, ya. Nah, jadi hidung ini ada fungsinya sayang ya. Luar biasa dia, fungsinya besar sekali. Yang pertama, kebetulan ada lubang hidung. Jadi lubang hidung itu dia memasukkan udara. Jalan masuknya udara pertama kali di lubang hidung ini. Supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru kita ini atau ke dalam bronkus, bronkiolus, alveolus ini tetap bersih, udara disaring dahulu dari kuman-kuman debu supaya kuman-kuman debu itu jangan masuk. Disaring oleh apa? Oleh rambut-rambut hidung. Ya, rambut-rambut hidung di sini. Juga udara dilembabkan oleh yang namanya selaput lendir. Ya, supaya masuk ke dalam lembab. Tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ya. Selanjutnya masuk yang namanya faring. Faring ini ya, ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Jadi di sini ada alat pernapasan juga ada pencernaan. Jadi ada persimpangan yang disebut dengan faring. Selanjutnya udara masuk yang namanya laring. Ya, laring ini sering disebut dengan jakun atau tekak. Laring ini tersusun atas tulang-tulang rawan di sini, laring.
Nah, udara terus masuk ke mana? Ke trakea. Jadi ini seperti pipa. Trakea atau sering disebut dengan tenggorokan. Jadi udara sudah masuk ke sini, udara disaring lagi. 2 kali saring supaya benar-benar bersih saat masuk ke dalam alat pernapasan kita di sini yang disebut dengan paru-paru. Ya, jadi di sini disaring lagi oleh namanya silia. Silia itu berupa rambut-rambut getar. Rambut-rambut getar ini dia kasih keluar kembali. Kalau misalnya ada kuman atau ada bakteri, debu yang masuk, dia keluarkan kembali ya. Luar biasa cara kerjanya. Lanjut, dari sini udara menuju ke namanya cabang dari trakea atau sering disebut dengan cabang tenggorokan. Nah, cabang tenggorokan atau cabang trakea ini disebut bronkus. Ini bronkus. Ini bronkus di sini. Nah, ini bronkus. Bronkus ini lanjut terus. Udara masuk yang namanya bronkiolus. Jadi bronkiolus ini. Bronkiolus mulai cabang dari bronkus. Cabang dari bronkus namanya bronkiolus. Ya. Anak-anak. Nah. Lanjut di bronkus ini. Jadi bronkus ada 2. Ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya udara yang mengandung oksigen tadi. Dia masuk ke alat pernapas yang terakhir yang namanya alveolus. Jadi alveolus nih sayang, alveolus ini dia itu berupa seperti gelembung halus seperti buah anggur di sini. Dia alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen yang kita hirup tadi dan karbon dioksida yang mau kita keluarkan, dia bertukar di sini, ya. Bertukar di sini. Nah, alveolus ini juga dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Kapiler-kapiler darah. Jadi bertukar di sini. Bronkus, bronkiolus dan alveolus ini dinamakan, mereka semua ini namanya paru-paru. Ini paru-paru, ya. Ini ada cabang, ini paru-paru. Ini ibu ibaratkan balon ini ya. Ini paru-paru kiri, paru-paru kanan. Jadi paru-paru kiri dan paru-paru kanan ada bronkus, bronkiolus, alveolus di sini. Ya, sudah paham? Baik, ibu lanjut ya. Oke. Setelah itu dengar, ingat, secara umum kita punya organ pernapasan tuh hidung, tenggorokan atau sering disebut trakea yang bentuknya seperti pipa ini, dan paru-paru itu secara umum. Jadi hidung, tenggorokan, paru-paru. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Jadi hidung tuh ada faring, laring, dan batang tenggorokan ini. Nah, paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Masing-masing ada tugasnya. Masing-masing ada tugasnya ya. Oke. Jadi udara masuk, sudah disaring melalui lubang hidung, masuk ke namanya tenggorokan atau sering disebut trakea, disaring lagi, ya, disaring lagi. Nah, terus ya udara yang mengandung oksigen tadi ya, masuk yang namanya paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi di alveolus ini udara diserap oleh pembuluh darah halus atau sering disebut dengan kapiler tadi. Ya, yang tidak dibutuhkan keluar lagi menuju ke hidung. CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Ya, sampai sini sudah paham? Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana udara itu masuk ya melalui alat peraga yang ibu sediakan ini, dan udara kalau keluar dari paru-paru ya, ini ibaratnya paru-paru ini. Ini ada paru-paru, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik ya, ibu perlihatkan ya. Nah, bagaimana udara masuk? Jadi udara masuk itu disebut proses inspirasi. Inspirasi. Seperti ini ya, perhatikan. Nah, paru-paru kita mengembang, terisi dengan udara yang mengandung oksigen. Ini, nah setelah itu karbon dioksida keluar atau sering disebut dengan ekspirasi.
inspirasi. Jadi ibu ulangi lagi, ini yang disebut dengan proses inspirasi atau udara masuk. Nah, ini yang disebut dengan ekspirasi atau udara keluar. Ya, begitu. Luar biasa cara kerja organ pernapasan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan organ-organ pernapasan kita ini, kita bisa hidup. Ya, jadi supaya organ pernapasan kita ini tetap bagus, tetap terpelihara dengan baik, tetap bermanfaat untuk hidup kita, kita harus jaga dengan benar. Ya, jaga dengan benar. Nanti untuk mengetahui bagaimana cara menjaga dengan benar, ada pembelajaran berikutnya ya. Oke. Selanjutnya ibu ulangi lagi. Bagaimana proses udara masuk. Ya. Jadi ini botol ini ada udara. Jadi dia jalan masuk melalui rongga hidung, terus ke tenggorokan, lanjut ke paru-paru. Baik, sekarang ibu ulangi sekali lagi supaya lebih jelas ya. Nah, ini paru-paru kita berupa balon. Bagaimana udara itu masuk ya, perhatikan. Nah, udara masuk, lihat dia jalan masuk. Balon mengembang yang sering disebut dengan proses inspirasi. Nah, kalau ini namanya proses ekspirasi. Jadi inspirasi dan ekspirasi ya. Seperti itu ya. Jadi ibu beri kesimpulan dan ibu mau beritahu kepada kami betapa rumitnya, bukan rumit ya, betapa luar biasanya kerja dari organ-organ pernapasan kita ya. Jadi kalau misalnya salah satu organ pernapasan kita terganggu, sudah pasti kita akan tidak bisa bernapas dengan baik. Jadi kita harus jaga ya anak-anak. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian.